Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber, pelajaran sekolah jadi mudah. Akan kita bahas UTS Kimia kelas 10 semester 1. Oke, kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Sikap ilmiah yang melekat pada diri seseorang setelah belajar sains. Sains itu ilmu pengetahuan alam ya, kecuali jujur. Wah, ini penting ya. Kita dalam masyarakat ilmiah kita harus jujur. Misalnya penelitian, data-data ditulis yang benar ya. Jadi alat ukur itu kita bacanya, yang kita baca dan yang kita tulis itu harus sama. Jujur, tekun. Ini penting juga ya. Tekun itu artinya kita benar-benar fokus pada suatu masalah dan gak bosen-bosen ya. Memang butuh keuletan, ketekunan dalam penelitian ilmiah. Ceroboh lah ini yang tidak boleh ya. Ceroboh yang benar ini harus teliti dan objektif. Kalau teliti itu tidak salah-salah ya. Kalau objektif itu apa adanya, sesuai dengan apa yang diamati. Nah, kalau dalam hasil penelitian ya itu harus objektif. Fakta itu ditulis apa adanya, tidak ditambah-tambahi dengan opini. Kemudian nomor 2 sekarang, berikut yang bukan. Nah, yang bukan ya ini penting untuk di garis bawah. Yang bukan merupakan kriteria metode ilmiah berdasarkan fakta. Iya, metode ilmiah itu harus berdasarkan fakta ya, bebas dari prasangka ya. Jadi mungkin di awal-awal bolehlah kita berprasangka ya. Prasangka ini untuk membuat suatu hipotesa. Jadi dari data-data yang ada ya kita kumpulkan ya, kita analisa. Data-data itu bisa dari observasi, bisa dari baca-baca jurnal sebelumnya. Nah, kita itu perlu ada prasangka sebenarnya ya. Oke. Tapi yang bukan ya, yang bukan cuman prasangka itu artinya harus objektif juga, bukan prasangka yang berdasarkan dari penilaian subjektif ya. Menggunakan prinsip analisa ini betul pasti, tidak menggunakan hipotesa. Ya, harus menggunakan hipotesa ya. Jadi ini salah ini ya. Menggunakan ukuran objektif. Iya, betul. Bebas dari prasangka. Hipotesa sama dengan prasangka. Jadi yang bukan merupakan kriteria metode ilmiah. Tidak, ini yang bukan. Lah ini yang bukan ini tidak ini. Tidak menggunakan prasangka ini ya. Ini iya, tidak menggunakan hipotesa, ini yang salah. Ya. Jadi kalau bebas dari prasangka ini sebenarnya misalnya tidak ada D, Pak Ari akan jawab B. Jadi ini agak meragukan. Ya memang kita di dalam hipotesa itu membutuhkan prasangka, tapi khawatirnya prasangka yang dimaksud di sini adalah prasangka yang tidak berdasarkan analisa data. Nah ini kata prasangka di sini agak dalam wilayah yang abu-abu. Tapi karena D ini jelas bukan kriteria metode ilmiah, ya kita jawab yang D. Misalnya nggak ada yang D, mungkin yang B itu alternatif yang cukup bagus. Tapi yang lain berdasarkan fakta jelas, ya menggunakan prinsip analisa jelas, menggunakan ukuran objektif jelas, tidak menggunakan hipotesa salah. Ya harus ada hipotesa. Kalau kita mengadakan penelitian tanpa ada hipotesa, kita nggak punya arah. Kita harus ada hipotesa dulu, ya. Ada dugaan sementara, dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini kan sama dengan prasangka. Cuman konotasinya kalau prasangka itu tanpa data gitu loh ya. Ya, ini prasangka itu dengan data. Prasangka berdasarkan data dan observasi. Nomor 3 sekarang. Berikut senyawa organik yang digunakan sebagai pestisida, kecuali ya organik untuk pestisida. Di sini aldrin ini banyak digunakan untuk membunuh rayap. Ya, ini masuk ini ya, untuk membunuh rayap ya, cacing. Kloroden sama ya, ini kurang lebih sama, bisa untuk membunuh rayap. DDT ini untuk membunuh serangga
ya kayak wereng ya, serangga. Tocopherol lah ini yang bukan. Ini yang bukan karena tocopherol ini adalah antioksidan. Antioksidan. Jadi tocopherol itu bukan tidak digunakan sebagai pestisida. Kalau diazinon ini ya, ini juga untuk pestisida pada kelapa. Pada kelapa, nanas, tebu. Nah, ini diazinon. Jadi yang merupakan jawaban ada yang di nomor 4 sekarang. Ilmu pengetahuan alam adalah IPA itu apa? IPA itu ilmu yang mengkaji hubungan antar manusia. Nah, ini ilmu sosial, ini tidak termasuk IPA. Ilmu yang mempelajari manusia dan segala tindakannya ini juga sosial, ya. Ilmu yang mempelajari hewan dan tumbuhan. Nah, ini masuk IPA, tapi bukan hanya hewan dan tumbuhan aja, termasuk antariksa, termasuk benda mati masuk, ya. Ini iya tapi kurang komplit. Ilmu yang mempelajari gejala alam, ya ini yang paling cocok. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari gejala alam baik yang hidup maupun mati, ya, baik ya, biotik maupun abiotik, ya, gitu ditambahkan biotik maupun abiotik, baik yang hidup maupun yang mati, termasuk di antariksa, termasuk molekul-molekul, ya itu ilmu alam. Faktor yang mendorong seseorang untuk menyelidiki dan mengadakan penelitian atau percobaan. Yang mendorong itu apa ya? Rasa ingin tahu pasti. Rasa bangga bukan. Nah ini rasa ingin tahu. Curiosity. Nah ini yang mendorong untuk menyelidiki dan mengadakan penelitian. Bukan sekedar mendapat gelar, ya. Mungkin ada orang tujuan mendapat gelar tapi bukan sekedar itu sebenarnya. Rasa ingin tahu. Mendapatkan uang ya mungkin juga, ya kan, meneliti ingin dapat uang tapi bukan itu tujuan utamanya. Iseng mencoba mungkin juga tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah memenuhi rasa ingin tahu. Oke. Faktor yang mendorong. Pengetahuan disusun secara konkret. Artinya konkret. Konkret itu nyata, ya, nyata. Konkret. Yang enggak nyata itu absurd. Betul ya, absurd ya, nggak nyata. Menggunakan metode-metode tertentu, pengetahuan disusun secara konkret menggunakan metode-metode tertentu. Masuk loh ini sebenarnya. Hanya dibatasi dalam suatu kenyataan, mungkin enggak, ya. Menggunakan langkah-langkah tertentu teratur dan terarah. Ini lebih bagus, ya. Metode-metode tertentu menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah. Merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian, menganalisis, refleksi dengan mencari hubungan antar konsep. Ini yang paling cocok. Menggunakan langkah-langkah dan tertentu, teratur dan terarah. Ya, ini metode ilmiah, ya. Jadi metode, bukan metode-metode tertentu, metode ilmiah, metode enggak ilmiah, bukan itu, ya. Jadi menggunakan langkah-langkah tertentu yang merupakan metode ilmiah. Metode ilmiah mempunyai manfaat, ya, bagi kesejahteraan manusia, antara lain menghasilkan uji coba. Ini masuk, ya, kenapa tidak? Bekerja tidak putus asa, belum tentu. Jadi metode ilmiah belum tentu untuk orang-orang tertentu enggak jadi putus asa, ya. Membuka jalan untuk memecahkan masalah, mungkin, ya. Mengadakan percobaan berguna, penemuan yang kebetulan, rasanya ini enggak. Yang paling cocok yang C, membuka jalan untuk memecahkan masalah, ya, yang paling sesuai, ya. Ada manfaat dari metode ilmiah. Kajian sains banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk kajian sains untuk kehidupan sehari-hari yang jelas untuk kesejahteraan. Kita cari menimbulkan sikap kritis dan objektif. Kajian sains, orang yang mengkaji sains harus memiliki sifat ini, ya. Jadi tidak untuk menimbulkan, dari awal harus sudah punya sifat ini. Menimbulkan rasa ingin tahu, dari awal harus sudah punya ini. Nah ini kesejahteraan dan mempermudah kerja manusia, ini yang manfaat, ya. Tujuan akhir dari semua kajian kita tentang ilmu alam adalah untuk kesejahteraan. Keunggulan
LCD, keunggulan televisi menggunakan layar LCD. Nah, kalian tahu apa itu LCD? LCD itu liquid crystal display. Jadi display kita yang sekarang kita gunakan pada layar HP, terus laptop yang flat itu, televisi yang flat, itu LCD, itu adalah kristal cair itu. Kalau robek keluar cairannya itu, ya. Nah, keunggulannya apa? Keunggulan televisi yang menggunakan LCD, yang TV layar tipis itu ya, layar tipis. Lebih mahal. Ya seharusnya lebih murah, nggak lebih mahal. Lebih mahal dulu waktu belum diproduksi secara massal, dan ini bukan rasanya. Keunggulan kok lebih mahal, keunggulan itu lebih murah. Lagian seperti itu ya. Praktis dan gambar lebih halus. Mungkin masuk. Layar dapat cembung atau datar. Enggak. Justru cekung malah, jarang cembung, cekung curve ya. Layar curve itu ada produk yang curve cekung. Berarti nontonnya di sini, layarnya lebar sekali. Pemakaian listrik lebih praktis, mungkin ya, dapat digunakan untuk monitor komputer. Ini CRT juga bisa. CRT ini teknologi lama, CRT, cathode ray tube. Nah, nomor 9 ini yang paling enak, kita jawab praktis dan lebih halus saja. Pemakaian listrik lebih praktis, bukan lebih praktis, lebih hemat ya. Cuman kita bukan, kalau layarnya bukan fokus pada TV-nya sebenarnya ya. Maksudnya pada kita fokusnya bukan pada penggunaan listriknya. Lebih banyak sedikit listriknya asal gambarnya bagus, kita nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita lebih pada fokus pada kehalusan gambar dan kepraktisannya. Praktis karena tidak memakan tempat banyak ya, jadi bisa tipis sekali ya, gambarnya juga bagus. Tergantung resolusi juga sebenarnya. Tapi resolusi itu bisa sangat ditingkatkan dengan teknologi yang lebih bagus kan gitu. Berikut yang bukan tergolong pengembangan material baru, yang bukan tergolong pengembangan material baru. Pengolahan biji logam menjadi logam ini sejak zaman Majapahit sudah ada ya, kita sudah biji logam jadi logam itu sejak kita bikin keris. Dan kerajaan Majapahit itu sudah bisa menempa meriam, ada meriam buatan Majapahit. Jadi sejak dulu itu kita sudah memiliki teknologi pengolahan biji logam. Jadi ini bukan yang baru. Yang berarti ya, pembuatan komposit ini memang teknologi lama juga. Keris pun komposit sebenarnya, cuman sampai sekarang masih dikembangkan terus. Ya. Komposit itu campuran dua logam atau lebih. Jadi kayak kuningan, nah itu teknologi lama juga sebenarnya ya. Ini lama juga termasuk komposit ini. Kuningan itu campuran berbagai logam, ada seng, ada kuper di situ, kuper itu tembaga, ya. Jadi cuman pengolahan biji logam menjadi logam kan lebih sederhana ya, tinggal memanaskan gitu aja. Jadi ini yang bukan tergolong pengembangan material, yang bukan tergolong pengembangan material baru. Material baru loh ya, kita lebih fokus pada material baru. Jadi komposit ini membentuk material baru, ya. Terdiri dari dua logam atau lebih, ya. Pelapisan lensa material ya, pelapisan lensa dengan aksida logam yang sangat tipis. Ini masuk ya. Sintetis senyawa yang memiliki orientasi tertentu dengan adanya medan magnet. Lah ini kan senyawa baru, menimbulkan pembuatan material yang berukuran nano. Nah ini material baru. Sekarang material yang berukuran nano yang sangat banyak dikembangkan itu adalah grafin. Kalian cari tahu ya, grafin. Keywordnya grafin ini karbon juga. Jadi senyawa karbon yang hanya beberapa atom karbon yang tersusun secara teratur. Ternyata dia itu lebih kuat daripada logam dan sangat ringan. Ya, jadi teknologi grafin ini adalah breakthrough, terobosan untuk banyak sekali teknologi, ya termasuk teknologi dalam baterai. Jadi kunci membuat
salah satu kunci ya membuat baterai yang sangat efisien kalau sudah menguasai teknologi ini. Ini karbon juga, karbon. Kayak bahannya pensil, kayak bahannya jelaga. Tapi keren, ini ditemukan kalau nggak salah sekitar 15 tahun sampai 12 sampai 15 tahun yang lalu. Coba kalian cari di Google grafin kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, nomor 11. Polimer berikut yang termasuk dalam polimer buatan. Buatan ya, amilum bukan buatan, ini adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat. Ya, banyak terdapat di nasi, ketela itu bukan buatan ya. Ya, kata kuncinya di sini buatan. Selulosa lah, selulosa kayu. Bukan. Ini yang buatan, terbuat dari apa ya? Minyak bumi. Ya, ini adalah jenis plastik lah. Getah karet jelas ya, kita nyadap di karet. Wol ini kita motong dari bulunya kambing atau domba. Nah, 12 sekarang. Suatu materi dikategorikan sebagai kristal cair dengan struktur nematik. Nematik adalah teratur dalam keacakan, teratur enggak kalau sempurna. Teracak sempurna enggak acak juga, ada keteraturannya. Kadang-kadang teratur. Nah, ini yang paling cocok, teratur dalam keacakan. Jadi nematik itu molekul yang bisa bergerak bebas dalam secara 3 dimensi, tetapi dia berputar pada sumbunya, sumbu panjangnya. Nomor 13. Peralatan display berikut menggunakan bahan kristal cair, kristal LCD ya, LCD, liquid crystal display. Kalkulator digital, iya. Jam tangan digital, iya. Papan reklame, enggak rasanya kalau Balio ya. Televisi kecuali yang Megatron itu iya. Televisi layar datar, iya. Handphone, iya. Jadi ini yang enggak. Pemanis buatan yang bahan dasarnya berasal dari senyawa hidrokarbon C55 adalah sorbitol. Kalau sorbitol itu terbuat dari glukosa loh. Ini masuk pemanis buatan ini. Sorbitol, asam benzoat ini adalah pengawet. Sodium siklamat, mungkin ini pemanis buatan yang paling mungkin ini. Glukosa jelas gula ya, gula batu enggak. Ini, kalau sorbitol itu terbuat dari glukosa juga. Cuman ini Pak Ali belum begitu. Yang lain kelihatannya salah, jadi yang saya pilih yang C. Ya, jadi perlu dicek lagi nomor 14 ini. Nomor 15, nomor atom yang dapat digunakan untuk menentukan. Nomor atom yang dapat digunakan untuk menentukan. Nomor atom dapat digunakan untuk menentukan. Misalnya X ya, ada nomor atomnya. Jangan X lah, karbon itu nomor atomnya 12. Massa jenis atom tidak bisa, kita harus tahu protonnya untuk tahu masanya. Nomor massa belum tentu. Nomor massanya kita perlu neutronnya. Ya, nomor massa itu proton tambah neutron. Jumlah neutron jelas nggak bisa. Massa jenis molekul nggak bisa. Jumlah elektron mungkin, asal kita tahu ionnya. Ya, yang paling mungkin jumlah elektron. Yang benarnya yang paling bagus adalah jumlah proton. Jumlah proton F ini pasti sip ini jumlah proton. Ya, tadi E ini dengan syarat ya kita tahu muatannya, apakah C plus, apa C min, atau ya kita harus tahu. Kalau enggak ya enggak bisa ya, karena ini penting untuk diketahui untuk menentukan elektronnya. Nah, unsur M memiliki nomor atom 12. Nomor atom 12. Ini M, nomor atomnya 12. Jumlah elektron yang dimiliki oleh ion M12. Artinya seharusnya elektronnya 12. Elektron seharusnya 12. Tetapi karena 2+ ya berkurang 2. Ya, jadilah 10. Ya. Nah, jadi di sini protonnya yang bermuatan positif itu 12, elektronnya ya yang bermuatan negatif itu adalah 10, ya. Ini negatif, kalau dijumlah ya jadilah +2. Itu loh ya. Itu alasan kenapa ada +2 di sini. Karena ada ketidakseimbangan antara jumlah proton dan elektron. Nomor 17. Kalium memiliki nomor atom 19. Kalium. Ya.
nomor massa 39, jumlah elektron ya. Kalium nomor atomnya 19. Ya, nomor massa 39. Ya. Jumlah elektron K+, ya, K+, jumlah elektronnya berapa kalau K+? Kalau K+ ya tinggal 18. Ya, jadi protonnya itu adalah 19 dan ini plus, elektronnya ini cuman minus 18. Kalau ditambah ini plus 1. Nah, plus 1 jadi 18. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sejak zaman dahulu, ahli kimia dan fisika telah mencoba mengelompokkan unsur-unsur menjadi tabel periodik. Unsur perkembangan tabel periodik, unsur-unsur berurutan adalah diawali dari Lavoisier. Lavoisier ini ya, dia bisa mengelompokkan atom-atom berdasarkan sifat kimianya. Terus kemudian dilanjutkan triade Dobrenier, dia itu bisa kalau 3 atom dijajarkan, atom yang tengah ternyata nomor massanya itu rata-rata dari 3 nomor atom yang lain. Octave Newland, nah dia menemukan berikutnya ya, dia merupakan bahwa sistem periodik ya, sistem ke-8 itu sifatnya mirip dengan yang pertama. Jadi kayak oktav do re mi fa sol la si do, kembali do lagi. Maka dikasih nama Octave Newland. Lothar Meyer dan Mendeleb, nah, ini menyelidiki sifat-sifat ternyata berulang sesuai dengan kenaikan nomor massa. Ya, akhirnya terakhir masih ada satu lagi, Henry siapa itu? Henry Moseley. Nah, dia memperbaiki ya, ternyata bukan berdasarkan nomor massa tapi nomor atom. Jadilah sistem periodik modern yang kita kenal seperti ini, sistem periodik modern. Nah, jawabannya C. 19 sekarang. Jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan massa atom dan atom relatifnya, ternyata massa atom unsur kedua adalah rata-rata sama dengan nomor atom yang pertama dan ketiga. Lah ini jelas Dobrenier, triade Dobrenier ya, triade Dobrenier. Triade ya, Dobrenier. Nomor 20. Apabila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, unsur ke-8 mempunyai kemiripan sifat dengan unsur ke-1. Nah ini do re mi fa sol la si do. Nah, itu adalah Octave Newland. Nomor 21, suatu unsur memiliki proton 20. Misalnya unsur X protonnya 20 berarti nomor atomnya 20. Nah, dan neutronnya 20. Di sini adalah proton tambah neutron ya, 20 tambah 20, jadi 40 di sini. Dalam tabel periodik terdapat pada, nah kalau ininya nggak perlu, kita hanya perlu nomor atomnya. Dan kita lah akan lebih enak kalau hafal sistem periodik, terutama gas mulianya. Gas mulianya, ini 20 ya. Kita mulai dari heboh, ya, negara, Arab, karena ya, serangan Rumania XE. Nah di sini kalian juga harus hafal bahwa ini nomor atomnya 2. Di sini nomor atomnya 2, di sini 10, di sini adalah 18, di sini 36. Di sini berapa? 20 ya. Nah, setelah 18. Nah ini ya, kalau kita tarik garis ke sini ya. Ya. Nanti ini sistem transisi toh. Nah, seperti ini. Setelah AR ya. Nah, enak kalau hafal seperti ini. Di sini hai Lina, hai LINA, kau rebut kalium ya. Nah, di sini BE, bemu mogok cari serban radial. Nah, di sini habis 18 pasti di sini 19. Pasti ini 19. Pas ini 20. Nah, CR ternyata. Nah, kita juga tahu ternyata CR yang dimaksud bukan X ya. Ini adalah CR. Oke, ini adalah periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Periode 4 ternyata. Golongan 1,
ya, golongan 1A lebih lengkapnya. Ini 2A. Nah, di sini transisi, di sini nanti ada 3A kalau dibutuhkan. Nah, ternyata enggak, kita cuma sampai sini aja. Jadi jelas golongan 2A periode 4. Nah, di situ jawabannya. Harus hafal ya sistem periodik. Golongan 2A periode 4. Nah, kita lihat di sini. Isotop suatu unsur memiliki kesamaan pada jumlah isotop. Nah, ada isotop, ada isobar, ada isoton. Kalau isotop nomor atom sama. Kalau ini isobar nomor massa sama. Kalau ini neutron sama. Nah, jadi isotop memiliki proton, memiliki kesamaan pada jumlah proton, tetapi berbeda jumlah neutronnya. Masuk. Karena neutronnya berbeda, nomor massanya juga berbeda. Oke. Proton dan neutron. Salah itu. Suatu unsur memiliki nomor massa 39. Jumlah neutron 20. Elektron valensi. Nah, elektron valensi bisa dijelaskan pada di sini juga adalah kulit terluar. Ya, kulit terluar. Di sini adalah ini menunjukkan kulit. Ini menunjukkan kulit. Kulit pertama. Ya, ini menunjukkan kulit pertama. Di sini kulit kedua. Ya, kulit ketiga. Ya, kulit keempat. Nah, seperti itu. Dia ada di 39. Jumlah neutronnya 20. Nomor massa suatu unsur memiliki nomor massa 39. Berarti 39 dikurangi 20. Nomor atomnya yang kita butuhkan. Ini 19. Kalau dilihat di sini 18, 19. Nah, kalium. Valensinya 1. Ya, elektron terluarnya habis ini kan di sini kan penuh, atau bisa kita pakai rumus ini 288 ya. 28 ya. Di sini kan 19 ya. Di sini kan berisi 1 2. Terus habis itu 8, terus 8 lagi. Ya. Terus berapa ini jumlah totalnya itu? Intinya di sini elektron valensinya 1. Ya. Jadi pada kulit ke 1, 2, 3, 4 kulitnya kulit keempat, tapi baru di sini 1, di sini 2 dan seterusnya, di sini 3 dan seterusnya. Itu. Oke. Ini paling agak lupa ini 288 berapa, ada nomornya. Coba nanti browsing ya kalian. Ini juga cukup urutan angka ini juga cukup efektif untuk menentukan elektron valensi. Elektron valensi ini elektron terluar, elektron pada kulit terluar. Pada kulit terluar. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai sifat berikut kecuali logam, ya. Logam kecuali mengantarkan panas iya, mengantarkan listrik iya, umumnya lah ya, nggak semuanya ini. Permukaan mengkilat iya, dapat ditempa iya, titik leleh rendah. Kecuali titik leleh pada umumnya tinggi. Pada umumnya tinggi. Memang ada yang sangat rendah, air raksa itu adalah logam. Dalam suhu kamar dia cair, titik lelehnya sekitar minus 50 derajat Celcius sudah leleh dia. Jadi, tapi kan ini pada umumnya tidak semuanya. Jadi kalau pada umumnya sifat logam itu mengantar panas, mengantarkan listrik, mengkilat, ditempa, bisa. Pada umumnya seperti itu. Oke, nomor 25 sekarang. Urutan unsur-unsur yang bersifat logam, metaloid dan non logam adalah. Nah, di sini penting juga untuk hafal ini. Nah, ini garis seperti ini adalah yang metaloid. Ya, paling coba carikan ini apa. Nah, kalau deretan ini BSI AS ini adalah daerah metaloid.
atau semi logam. Sini adalah daerah logam, di sini daerah non logam. Jadi atau coba. Nah, ini loh enak. Nah, ini enak. Coba saya kopaskan. Copy image, tak pastekan di mana enaknya. Pastekan di sini aja ya. Nah, jadi yang non logam itu yang ini, yang hijau muda ini. Non logam, di sini adalah daerah logam. Ya, jadi urutan bersifat logam. Logam karbon jelas bukan logam, jadi A jelas bukan. Berilium, berilium adalah Be, ini logam, ya logam. Silikon, silikon adalah non logam, ini Si. Apa kok non logam? Semikonduktor, semi logam. Dan argon, argon ini jelas non logam. Dia ada gas mulia. Argon itu ini gas mulia, jelas non logam. Jadi A jawabannya. Kok A? Jangan. Logam dulu, logam berilium, silikon, neon. Nah, neon ini juga gas mulia, Ne, neon, non logam. Jadi jawabannya B. Jadi ini jelas logam, silikon semi logam, ini jelas non logam. Yang B. Sekarang nomor bagian B. Kita jawab. Cara yang ditempuh untuk mengungkap kebenaran yang belum terungkap disebut metode ilmiah. Oke, herbisida tergolong pestisida untuk membunuh tumbuhan. Gulma. Ya. Gulma itu tumbuhan yang mengganggu, kalau hama hewan yang mengganggu. Beda ya, tumbuhan gulma misalnya rumput. Rumput liar. Suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah disebut hipotesis. Hipotesis atau hipotesa. Salah satu zat aditif sebagai pemanis buatan, ini macam bisa sorbitol. Apalagi tadi? Ada sorbitol, ada sebentar tadi perasaan kita jawab itu. Mana tadi? Nah, sodium siklamat. Nah, ini sodium siklamat. Ada sakarin. Ya, sorbitol, sodium siklamat, sakarin, apalagi banyak kok pemanis buatan itu, lupa Pak Ali. Apalagi ya. Ya nanti kalau ingat aja. Variabel-variabel, ini variabel yang sengaja dibuat untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan disebut variabel bebas. Bebas. Ya, variabel bebas, variabel yang sengaja dibuat beda. Dibuat berbeda nyaman. Ya, variabel bebas. Ada variabel kontrol. Variabel yang dibuat sama. Misalnya pada perkecambahan biasanya yang sering ya digunakan itu bijinya sama-sama kacang hijau, terus sama-sama di dalam baskom, sama-sama di dalam dikasih air yang sama, terus dikasih kapas yang sama, ya, gitu variabel kontrol. Ya, karena yang mau kita cek adalah variabel yang kita bikin variabel bebas adalah intensitas cahaya. Yang satu ditaruh tempat remang-remang, yang satu ditaruh tempat yang terang, yang satu taruh tempat yang gelap, variabel bebas itu. Terus ada variabel tergantung. Dependent atau tergantung, ya, variabel yang
tergantung pada variabel bebas. Hasilnya tergantung pada variabel bebas. Terus ada variabel acak. Variabel acak itu ya variabel yang tidak bisa diprediksi. Tambahnya kehujanan atau apa gitu. Konfigurasi elektron 2886 unsur tersebut dalam sistem periodik terletak pada ini kayak gini, kita hitung saja enggak apa-apa. 10 berapa 14 24 ya. Nah, kita kayak tadi ya. Kita kayak hafalan ya. Akan sangat menguntungkan kalau kita hafal kayak gini. 24 itu sampai mana sih? Ya. Kita bikin kasar saja. Heboh negara Arab ini karena di sini berapa ini? Di sini 2, 10, kemudian di sini ada 18, 36, padahal ini 24 ya, 24 berarti posisinya di sini. Nah, di sini. Kok warnanya hitam, merah aja. Di sini 18, di sini pasti 19 atau di sini 24, di sini 36, 12 betul, 10 tambah 14, 24. Posisinya mungkin di daerah sekitar sini. 36 dikurangi 24. Di sini 2, 12. Oh, daerah sini mungkin. Konfigurasi elektron dalam sistem terletak pada 2, 10, 18. Kalau daerah sini enak ditebaknya. Kalau 24 tengah-tengah sini agak. Tapi yang jelas ya, dari sini jelas periodenya ketemu 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Dia itu pasti periode keempat ya. Pan pasti di sini toh, setelah 18 26, di sini 19 20 ya, 21 22 23 24 ya. Golongan B di sini kan mulai dari 1 2, B 3 4 5 6, mulai dari 3 karena B1 dan B2 ada di sini ya. Jadi ngitungnya 1 2 A1 A2 ya, ini 1A gitu sih, kebalik 1A 2A ya, 2A, terus kemudian 3B 4B 5B 6B 24 6B 6B 8-nya 2 kali nanti. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini. 3 4 5 6 7 8 8 8 1 2. 24 tadi ada di sini. Nah, 6B ini CR. Ya, 24. Sini 24. Hitungnya gitu. Jadi kita tetap akan lebih sangat diuntungkan kalau hafal Helena Korobut Cintaku sampai frustasi dan heboh negara Arab karena serangan Rumania itu harus hafal. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi enggak ini? Oh, masih ada.
Suatu unsur berada pada golongan 5A periode 3, memiliki nomor atom. Nah, kita sket sama dengan tadi. Kita sketnya kasar saja. Ya, di sini kurang lebih kan seperti ini ya. Yang penting kuncinya di sini, kita hafal di sini. Ya. Periode 3, 1 2 3. Ya, 1 2 3. Terus kemudian suatu berada dalam golongan 5A. Di sini kan 3A, 4A, 5A. Berarti unsur yang dimaksud adalah unsur ini. Di sini. Ya. Di sini B, C, N, O, habis itu di sini F. Kan gitu. Di sini heboh, ya, negara, ya, Arab, ya, di sini adalah 2, 10, ya, kemudian di sini adalah 18. Kalau gitu di sini 17, di sini pasti 16, ini 15. Ya, di sini adalah unsur P. Ya, NP, AS, SPBI, ya, gitu. Dihafalkan aja. Dalam suatu unsur berada dalam golongan 5A, ini 5A ya. 5A periode 3, P berarti memiliki nomor atom 15. Ya, kita nyeket sekali nyeket banyak untuk banyak soal ya. Nyeket sekali gitu aja untuk banyak soal. Suatu unsur berada dalam golongan, nah ini kita pakai lagi sketnya. Untuk nomor 8 saya pakai warna biru. Suatu unsur berada dalam golongan 7A, berarti di sini 5A, 6A, 7A. Suatu unsur dalam golongan 7A periode keempat, berarti periode keempat, tambah satu lagi di sini. Ya. Unsur tersebut memiliki jumlah proton, berarti 7A di sini. Jadi ini Cl, Br, unsurnya adalah Br. Di sini habis AR, heboh negara Arab karena ini KR. Ya, di sini 36. Berarti 35 di sini. 35. Suatu unsur berada jumlah proton 35. Jumlah protonnya 35. 35. Jadi 36 dikurangi 1. Posisinya di sini. Loh. Sekali gambar bisa berita untuk pakai untuk banyak soal. Jadi biasakan nyeket tabel periodik seperti itu. Penyusunan tabel periodik berdasarkan kenaikan massa dikemukakan oleh Dimitri Mendeleev ya. Dimitri atom yang memiliki nomor massa sama tetapi atom memiliki nomor massa sama tetapi nomor massa berbeda. Gimana? Memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom mungkin ya. Berbeda, ini sobar. Atom-atom memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda seperti sobar. Oke. Ini adalah seluruh soal sudah kita jawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah, komen saja di bawah. Ada yang mungkin kurang serk gitu, kita diskusi di kolom komentar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.